Nabi Musa lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Firaun yang terkenal akan kezaliman dan kebengisannya. Suatu ketika, Raja Firaun bermimpi melihat api membara dari Baitul Maqdis yang menghanguskan seluruh wilayah Mesir. Dari situlah banyak tukang sihir dan ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Karena ketakutannya, Firaun pun memerintahkan agar membunuh para anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, tentu ibu Musa merasa ketakutan dan akhirnya memilih melahirkan Musa di gua agar tidak bisa ditemukan oleh prajurit Firaun. Kemudian, Allah memerintahkan kepada Yukaibid, ibu Musa, untuk meletakkan Musa kecil di dalam peti dan menghanyutkan ke sungai tatkala kedatangan pasukan Firaun. Pada saat itulah keajaiban muncul karena peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Asiyah. Asiyah pun memutuskan untuk merawat bayi itu hingga dewasa. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Firaun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam. Sebab terdapat salah satu pasukan Firaun yang terbunuh oleh Nabi Musa karena ia membela umatnya kala itu yang ditindas oleh prajurit Firaun. Nabi Musa pun bertemu dengan Nabi Syuaib dan ia menceritakan segala permasalahannya ketika berada di Mesir. Dan pada akhirnya Nabi Musa mendapat tawaran dari Nabi Syuaib untuk menikah dengan salah satu putrinya dan ia tinggal di Madian selama 10 tahun. Suatu hari Nabi Musa teringat akan kaumnya yang tertindas oleh Firaun dan ia pun memutuskan kembali ke Mesir untuk membebaskan kaumnya. Musa didampingi istrinya saat menerima wahyu di Bukit Tursina. Pada saat menerima wahyu, ia melihat ada cahaya putih dan suara yang dikhususkan untuk Musa. Setibanya di Mesir, Nabi Musa mengajak Firaun untuk kembali ke jalan yang benar sambil menunjukkan mukjizat yang diterima dari Allah. Tentu saja, Firaun merasa murka dan ia pun memanggil seluruh tukang sihir yang ada di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Namun, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan mukjizat Nabi Musa. Bahkan istri Firaun yang berbalik mengikuti ajaran Nabi Musa. Firaun yang tidak terima kekalahan, lalu menyiksa tukang sihir dan istrinya sendiri sampai meninggal dunia. Nabi Musa yang ditentang keras oleh Firaun membuatnya memutuskan untuk berpindah tempat bersama pengikutnya. Namun, ternyata ia telah dikejar pasukan Firaun yang jumlahnya sekitar 1 juta orang untuk membunuh mereka. Sementara pengikut Musa hanya 600.000 orang. Sesampainya rombongan Nabi Musa di hadapan Laut Merah, Allah memerintahkannya untuk memukul tongkat ke permukaan laut. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, air laut dengan ombak tergulung berubah menjadi laut terbelah yang mencengangkan mata. Nabi Musa dan rombongannya segera melanjutkan perjalanan hingga tibalah di daratan. Sedangkan pasukan Firaun yang masih di tengah lautan akhirnya tenggelam. Tanpa ada yang selamat setelah Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut.